teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang program linear. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat model matematika, kita harus melanjutkan perjalanan selanjutnya karena membuat model matematika bukan bagian akhir dari menuntaskan kasus dalam program linear. Jadi kita masih sambung. Setelah membuat model matematika, diharapkan kita bisa yang namanya membuat daerah penyelesaian atau disingkat DP kayak gitu ya. Mari kita lihat kasus yang sebelumnya saja tentang Farah dan adiknya yang membuat roti bolu dan brownies. Nah, itu sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Di sini ada 4 checklist tabel pertidaksamaan, simbol permisalan, dan juga fungsi optimum. Itu semua bagian-bagian dari model matematika. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat daerah penyelesaian, kita fokus pada batasannya saja. Kita punya 4 batasan. Yuk kita buat masing-masing grafiknya. Mulai dari yang pertama ada pertidaksamaan 100x plus 50y kurang dari atau sama dengan 2500. Sama seperti pembahasan di video sebelumnya tentang prasyarat program linear, kita buat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah pertimbangan tersebut kita ubah jadi bentuk persamaan. Sehingga menjadi 100x plus 50y sama dengan 2500. Kita hanya mengubah tandanya saja ya. Lalu yang kedua, menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita bisa menggunakan pembuat nol. Ini kita sebut pembuat nol. Pembuat nol itu apa? Saat x-nya sama dengan 0, maka kita bisa mencari y-nya dengan memasukkan x sama dengan 0. Sehingga diperoleh y sama dengan berapa nih? 50. Kita tulis berarti titik yang pertama adalah titik 0,50. Lalu pembuat nol yang kedua adalah ketika y sama dengan 0. Kita masukkan y-nya sama dengan 0 ke persamaan sehingga menghasilkan x sama dengan 25. Maka kita dapatkan titik yang kedua adalah titik 25,0. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk membuat satu garis lurus kita hanya membutuhkan minimal 2 titik saja. Karena kita sudah punya 2 titik tersebut, kita bisa gambarkan garis tersebut di diagram Cartesius. Kita buat titiknya, lalu kita tarik garis persamaan 100x plus 50y sama dengan 2500. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat uji coba titik 0,0. Kenapa sih harus titik 0,0? Karena ngitungnya gampang kalau dikalikan dengan 0. Kamu boleh juga menggunakan titik uji coba yang lainnya jika ingin penasaran kayak gitu ya. Jika penasaran boleh ganti 0,0 menjadi 1,1, 1,2 dan seterusnya. Yang penting titik tersebut kamu ketahui berada di atas garis atau berada di bawah garis. Nah, kali ini kita pakai yang 0,0 ya. 0,0 berada di bawah garis. Lalu diperoleh pernyataan 0 kurang dari atau sama dengan 2500. Nah, 0 kurang dari atau sama dengan 2500 itu pernyataan yang apa ya? Pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar sehingga kita peroleh bahwa area bawah garis adalah area yang benar dan yang diarsir seperti itu. Lalu lanjut ke pertidaksamaan selanjutnya. Masih dengan cara yang sama. Langkah yang pertama mengubahnya menjadi persamaan, kemudian langkah kedua menggambar grafik, kita gunakan membuat nolnya, mulai dari yang ketika x sama dengan 0 diperoleh y-nya berapa nih? Y-nya sama dengan 20. Kita dapatkan titik pertama 0,20. Lalu saat membuat y sama dengan 0, nah kita masukkan 0-nya, lalu kita peroleh x-nya sama dengan 40. Jadi titik yang kedua adalah 40,0. Next kita tambahkan ke dalam diagram Cartesiusnya 0,20 dan 40,0. Kalau kalian menggambar di kertas bergaris ini lebih enak ya, karena kalian bisa menggunakan skala. Lalu kita buat garis lurusnya. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat uji coba. Lagi-lagi kita coba yang paling mudah ya, titik 0,0.
Lalu semua dikalikan dengan 0 dan diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 1000. Nah, 0 kurang dari atau sama dengan 1000 kita bayangkan ini cuma logika aja, cuma di logika 0 kurang dari atau sama dengan 1000 itu ternyata pernyataan yang benar. Iyalah, jelas 0 kan lebih sedikit daripada 1000. Maka kita peroleh bahwa area yang di bawah garis itu benar dan itu yang kita arsir. Oke, lanjut ke dua pertidaksamaan yang hampir mirip nih. Ini adalah batasan non-negatif yang wajib ada di setiap kasus program linear. Dan cara gambarnya juga gitu-gitu aja sebenarnya. X lebih dari sama dengan 0 berarti batasannya mulai dari X 0 ke kanan. Berarti kita arsir dari 0 ke kanan. Nah, itu area yang benar. Kemudian yang Y juga begitu. Dari 0 ke atas, area yang benar. Nah, karena ini sistem ya, ini namanya sistem pertidaksamaan, yang namanya sistem itu kita bisa gabung semua grafik-grafiknya. Kita sudah membuat 4 grafik tadinya, kita ubah menjadi rumit ya. Oke, walaupun ini sudah diberi warna yang berbeda-beda, ini tetap terlihat sangat rumit. Namun, dari keempat gambar ini sebenarnya kita bisa menemukan yang namanya daerah penyelesaiannya. Yang mana yang menjadi daerah penyelesaiannya? Ini. Yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah area yang mendapatkan keempat arsiran tersebut. Jadi semua area ada yang bergaris merah, bergaris hijau, bergaris kuning, dan bergaris biru. Kalau di situ ada semua, maka itu yang kita namakan daerah penyelesaian. Berarti daerah benar atau daerah penyelesaian yang benar itu adalah yang diarsir semuanya, yang mendapatkan semua arsiran. Nah, ini kita sebut dengan versi 1 ya. Versi 1 yaitu DP kotor, artinya yang paling kotor, yang paling banyak arsirannya itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kenapa ada versi 1? Berarti kita punya nih versi yang lain yang sepertinya lebih memudahkan. Itu kita namakan versi 2. Versi 2 itu adalah ketika kita mengganti arsirannya. Kalau dari tadi kita membuat arsiran itu untuk daerah yang benar atau daerah penyelesaiannya, sekarang kita balik. Letak arsirannya kita balik, yang tadinya di atas garis menjadi di bawah garis, berarti daerah yang benar itu daerah yang tidak diarsir. Atau kita sebutkan DP bersih. Itu boleh digunakan saat menemukan daerah penyelesaian ya. Yang penting ketika kamu mau menggunakan versi 1, pakai terus versi 1. Saat kamu menggunakan versi 2, pakai terus versi 2. Nah, kalau seperti ini lebih enak untuk dilihat ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu daerah yang bersih. Sudah cukup paham kan untuk cara menggambar daerah penyelesaian di kasus program linear. Nah, yuk kita cek pemahaman kalian dengan kuis ya. Sudah berikan kuis. Kuis ini dikerjakan dan ikut dicantumkan di AABS Note kalian. Kalian gunakan dua versi ya. Ada versi DP bersih dan ada versi DP kotor. Silahkan semuanya dicoba. Boleh menggunakan ballpoint berwarna agar enak ya untuk dilihat dan juga lebih rapi kelihatannya seperti itu. Kuisnya jangan cuma satu dong. Ada lagi nggak? Kalau mau ada lagi silahkan bisa minta secara japri begitu ya. Oke, jawaban kuis ditulis cara dan gambarnya di AABS Note semampunya saja. Jadi kalau nggak bisa jangan sok-sokan bisa kayak gitu ya, karena itu adalah checkpoint kalian yang akan menjadi follow up di class time kita, oke? Yes, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, semoga bisa diambil pelajarannya dan bisa meningkatkan pemahaman kalian tentang program linear.